Pidato Mas Gibran di acara G20 Afrika Selatan mendadak menjadi perbincangan publik. Sangat ramai sekali di media sosial. Bukan karena isinya, tapi karena ia memilih pakai full bahasa Inggris. Ini strategi atau blunder politik oleh Mas Gibran. Pasti akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat atau netizen kita. Kita simak bersama video lengkapnya dari Mas Gibran di acara G20 Afrika Selatan kemarin. Check this out. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. Oke, itu tadi sedikit cuplikan video dari Mas Gibran ketika di acara forum G20 Afrika Selatan kemarin. Dia pakai full bahasa Inggris yang banyak kan dari netizen kita Indonesia, terutama yang kontra, kan sangat tidak percaya dan sangat meragukan kemampuan dari Mas Gibran ini. Ketika oleh Pak Prabowo diberikan kepercayaan untuk mewakili beliau di acara internasional tersebut, sepertinya ini baru pertama kali ya di Mas Gibran tampil di acara forum internasional, dan secara fakta memang cukup sukses, meskipun yang kontra akan selalu mencari celah dari acara atau dari penyampaian Mas Gibran, terutama dia pilih aksen full bahasa Inggris atau pidato secara full bahasa Inggris. Pasti banyak celah sekali. Mungkin masih dianggap baru belajar, mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari. Dia hanya bisa membaca secara teks, tidak tanpa teks yang biasa seperti Pak Prabowo. Seperti itu, masih banyak celahnya, dan nanti akan ditunggu. Jangan cuman banyak bicara, apa yang akan beliau bawa ke Indonesia dari acara forum tersebut akan dinantikan, terus dicari, kemudian juga dicari-cari celahnya, gesturnya, banyak sekali yang celah selalu dikorek kekurangan dari Mas Gibran. Tapi bagi para yang pro terhadap Mas Gibran, di acara ini adalah sebagai bentuk perwujudan apa istilahnya ya, unjuk kemampuan dari Mas Gibran yang selama ini di Indonesia sendiri, di netizen kita, Mas Gibran kan dianggap tidak bisa apa-apa, selalu hanya disetir, tidak mengerti, tidak bisa cara berbicara yang baik di forum-forum resmi, sangat diragukan. Padahal dulu kan sudah terlihat ketika di forum debat bagaimana beliau bisa sangat menguasai panggung. Sebenarnya itu yang dikuasai oleh Mas Gibran, termasuk saat beliau menjadi wali kota di Solo juga pasti tahu bagaimana cara Mas Gibran memimpin. Dan orang-orang internal yang di Kementerian Pak Prabowo juga pasti tahu ketika di forum-forum rapat internal bagaimana Mas Gibran menjadi sosok yang sangat menguasai medan, dan bagaimana dia menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin. Pasti banyak yang tahu, cuman memang gaya berpolitik Mas Gibran seperti itu. Ketika di forum publik atau di umum, dia seperti memang membuat image yang tidak tahu apa-apa, yang akan nanti diremehkan oleh lawan-lawan politiknya. Itu memang gaya berpolitik Mas Gibran.
Tapi kalau yang tahu karakter Mas Gibran, bahwa memang dia selalu memiliki visi yang panjang sekali untuk sebenarnya arah perpolitiknya Mas Gibran itu fokus di 2029. Makanya yang tidak dimiliki oleh calon-calon kandidat yang lain, contoh ini dari segi kalangan muda politik Indonesia ya, kan ada AHY, ada Puan, ada Mas Gibran sendiri. Saya rasa yang usia-usia muda masih tiga calon ini yang kuat, meskipun secara persentase masih tidak berbeda jauh. Nanti di biasanya 1 tahun 2 tahun sebelum 2029 akan mulai terlihat prosentase seberapa pengaruhnya mereka akan kelihatan. Sekarang masih sedikit sama. Tapi yang dimiliki kelebihan dari Mas Gibran selalu ada di ujung urat nadi para pemilih 2029 ini. Dia kan masih terkesan hanya kunjungan ke sekolah-sekolah, kunjungan ke pelosok-pelosok ini. Padahal itu adalah mereka akan menjadi sumbangsi suara mereka nanti di 2029, meskipun sekarang masih di usia pelajar. Itu hebatnya Mas Gibran. Makanya lawan politiknya sudah membaca arah pergerakan ini. Jadi memang harus bagaimana yang kontra ini untuk bisa menggagalkan atau menurunkan elektabilitas suara dari Mas Gibran. Apapun caranya akan dilakukan. Seperti pemakzulan, kemudian ijazah sudah mulai masuk ke sana juga diragukan. Histori pendidikan Mas Gibran mulai dimasukkan semua narasi-narasi itu. Itu memang dunia perpolitikan kita seperti itu, dan kita sebagai masyarakat yang sudah sering sekali melihat pola-pola seperti ini, kita sudah hafal. Tapi terlepas dari pro kontra di acara G20 Afrika ini, sudah terbukti bagaimana kepercayaan diri Mas Gibran di forum internasional, bagaimana pembawaan beliau di acara internasional itu sudah cukup mewakili atau meyakinkan orang-orang yang pro terhadap beliau, bahwa semakin yakin mereka akan memantapkan diri untuk selalu mendukung Mas Gibran. Itu sebagai ajang pembuktian dari Mas Gibran terhadap para pembencinya dan juga yang selalu support mendukung beliau. Itu sepertinya unjuk gigi lah. Sangat jelas sekali, clear sekali dan tegas sekali yang dia sampaikan di forum tersebut, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti kan memang tidak mudah untuk bisa seperti itu. Seperti AHY sangat kalau kita nilai itu ya, sangat terbiasa sekali forum-forum seperti itu, dan itu memang ranahnya AHY untuk di forum-forum komunikasi seperti itu. Dia sangat bagus. Jadi setelah nilai itu AHY ini tuh bagus gitu. Jadi tidak ada naik turunnya, itu tidak ada. Dia selalu dalam konsisten bagus. Kalau kita dinilai itu, kita asumsikan itu AHY itu selalu ada di posisi angka 7,5 selalu itu. Dia kan lurus, bagus, memang bagus sekali. Tapi bagusnya itu monoton. Beda dengan Mas Gibran, dia selalu berubah-ubah. Bisa sesekali dia tuh minus sekali, terlihat sangat minus sekali dan tidak menguasai sama sekali. Tapi dia sewaktu-waktu dia akan bisa plus sekali, bisa sampai 9 kalau kita bisa nilai secara angka nilai ya. Itulah hebatnya Mas Gibran. Yang ditakutkan lawan politiknya ya nanti akhir di masa-masa 2029, takutnya memang angka di Mas Gibran akan sangat tinggi sekali. Itu yang dikhawatirkan. Selain dari intelektual muda atau tokoh politik muda Indonesia, juga ada sekarang yang mulai masuk kan, yang mulai diperhitungkan ada Pak Purbaya, ada KDM, yang senior lama mungkin masih ada Bapak Anies, Pak Prabowo mungkin bisa iya bisa tidak, karena memang sudah usia sudah cukup
menyulitkan mungkin ya. Jadi sepertinya masih 50-50 lah antara Pak Prabowo untuk maju atau tidak. Masih ada banyak tokoh-tokoh senior tapi elektabilitasnya masih kecil lah, masih di bawah 5%, 2 atau 3% itu banyak. Itu ya abangku, pro dan kontra di antara kita itu sudah hal yang biasa. Saling menghormati, kita memiliki pola pikir atau memiliki pandangan yang berbeda itu sangat bagus sekali, tidak ada masalah. Silakan jika ada yang mau disampaikan atau tulis saja di komentar di bawah. Kita bisa sharing bersama terhadap semua problem masalah, terutama masalah perpolitikan atau ekonomi di Indonesia ini. Kita sama-sama tidak ahli dalam hal itu, tapi mempunyai hak yang sama untuk bersuara, karena setiap suara memiliki arti. Itu sebagai moto saya pribadi ya. Oke Bang, selamat siang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.